lain ayeuna undangan kudu dipotokopi moal aya atuh. Bukan gitu Pak, maksudnya abi mah. Jadi ya anu menang undangan teh sesuai data yang diklarifikasi oleh PJT dan desa disetorkan ke provinsi. Hari ibu sekarang tinggal di mana? Cikarang. Ya udah kalau tinggal di Cikarang Berarti udah aman. iya. Udah aman. Kenapa Bapak itu baru nyampaikan sekarang? Karena Siapa yang salah? Hah? ya karena kita baru tahunya ada undangan baru kemarin malam gitu. Oh. Dia mah tong borong mayar lawyer sapi aingnya can dianterkeun. Terima kasih ya. Para lawyer yang tergabung di Feradi atas bantuannya mendampingi Bapak Kades Aing. Nyo, Mang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang, panglaris online hadir nih si Abu, si Pakun Mabobo, dua tepi mangkok. Inhere always inhere. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan Cengklung. dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan silakan dicengkling. dicengkling. Nyo, Yes. Santuy People, lagi rame nih Nyo. Hari ini Santuy People kebetulan bertepatan dengan hari pembagian uang kerohiman atau kompensasi untuk warga Wadas dan sekitarnya gitu yang terkena penggusuran Bangli nih. Tapi ketahuan nih sama Pak Kades atau Pak Lurah gitu. Cukup banyak juga warga yang pengen modus. Di hari H pembagian tiba-tiba Pak saya pemiliknya ini datanya. Mentang-mentang udah ketahuan kalau compensation-nya 10 jeti terus tiba-tiba ngaku pemilik Bangli liar aing mah nih. Meluncur dulu. Cus. Ya kita buka dari Pakar IT ya, pakarit.com, TikToknya ceki-ceki. Play. Anjay, digusur bukannya di demo, tapi diundang. Seperti kayak mau liburan aja ya. Diundang oleh KDM untuk dicarikan solusi bersama. KDM pasti berikan solusi yang memihak kepada rakyat. Nah, menuju Kabupaten Purwakarta ya, kantor wilayah Provinsi Jawa Barat. Nih, ada bis membawa masyarakat yang menempati Bangli di aliran Sungai SS Pasir Panggang. Dalam perjalanannya dan lancar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kerjaannya. Mudah-mudahan lancar semuanya ya, sadar kita itu tempati tanah negara itu ya, manapun ketika negara membutuhkan ya harus sadar, terus legowo ya. Jadi Pak Gubernur itu ya banyak kebijakannya kok itu tujuannya ya. Lo siapa eta? Anjay. Satpol PP, petugas gabungan lah beserta Kades sudah disiapkan. Kalau nggak salah 3 atau 4 desa gitu. 7 bus dikirim sama Kang Dedi untuk mengangkut yang selama 2 bulan itu sudah terdata gitu kan. Bangli ini kan nggak baru seminggu ya, udah 2 bulan tuh prosesnya tuh ya. Alot, debat dan segala macamnya datanya ada. Jadi pihak desa ya udah megang datanya yang selama 2 bulan ini udah diproses gitu. Nah sekonyong-konyong segerombolan warga yang katanya pemilik Bangli pengen ikut juga gitu. Ya datanya nggak ada nih meluncur. Cus. Nih ini gelombang pertama nih ya dari Mas Yudi Potret. Punten mohon izin Bang, yang judulnya mantap Pak Gubernur Deddy Mulyadi diundang warga 4 desa, 4 berarti ya, penghuni Bangli aliran kali Wadas ke Purwakarta. Nih ini momen saat jadi keramasin sama Lurah Jujun gitu. Ibu ini data bukan sekali 2 kali atau sehari 2 hari gitu. Udah 2 bulan kita datanya, data ibu nggak ada. Ceki-ceki. Play. Bu, izin dulu ya. Nah ini nih. Ya musik lagi Bes, jangan ada musik Bes. Ya nggak bisa. Tapi kan Nih, undangan itu sesuai data yang sudah masuk ke sana. Lain ayeuna undangan kudu dipotokopi moal aya atuh. bukan gitu Pak, maksudnya abi mah. Jadi ya anu menang undangan teh sesuai data yang diklarifikasi oleh PJT dan desa disetorkan ke provinsi. Nah itu sudah didata, malahan sudah ada ya keputusan Pak Gubernur, tidak bisa dirubah. Ya.
Lain ayeuna kudu difotokopi dibagikan ke KBG atuh. Haraya undangan Gitu. itu. Apanya yang difotokopi? Undangannya. Jadi buat menandakan mana sih pemilik Bangli yang sebenarnya selama 2 bulan diproses tuh ya, didata sama PJT, sama desa dan segala macem. Akhirnya terkumpullah 379 tuh. Makanya data udah masuk, dihitung, oke 7 bis cukup gitu. Nah tiba-tiba banyak segerombolan yang mengaku punya Bangli belum didata, terus berinisiatif motokopi undangannya. Sedangkan undangan itu ada kode per kakaknya gitu, per pemilik Bangli gitu. Jadi nggak mungkin ada yang sama gitu. Ngakal-ngakalin. Iya sih, lumayan juga ya 10 juta ya. Apalagi kalau ternyata dugaannya tuh bener gitu kan, bahwa dia itu bukan pemilik Bangli, cuman pengen modus doang biar dapat 10 juta gitu. Lanjut lagi. Lanjut. Fotokopi Pak Lurah, kakaknya KTP nah. Di fotokopi. Aya udah Tapi peta-peta deui tah kamari. kan pegawai dia teh lain sebulan 2 bulan teh. Kan saya kerja ngomong wae. Datana buru-buru. Tadi ada mana dampak nak kabeh ieu. Heeh. Mah Tapi tuh. ewe Teh Pak loba tuh Pak. Berapa orang? KTP kakak kamari kumpulkeun deui. Kamari kabeh. Ieu lain aing ge nyaho. Saya mah teh ayeuna mah bala rujul. Hah? Aya 3 kakak di dinga. Gitu anu dihitung imah. PJT. Nah, udah tahu cara mainnya Pak Kades. Satu rumah teh memang, satu rumah Bangli itu ya bisa ada 2 sampai 3 kartu keluarga. Iya. Saat didatengin, ditanyain, diinterogasi, dimintain pertanggungjawabannya, nggak ada tuh yang mau muncul gitu. Begitu tahu bahwa akan dapat kompensasi, baru dah pada muncul gitu. Emang udah pada disetorin beberapa, tapi mentah lagi karena apa? Yang dipatokin alamatnya gitu. Rumahnya nggak peduli mau ada 20 kepala keluarga di dalam satu rumah di Bangli itu, ya tetap satu rumah dihitungnya gitu. Nah ini katanya sudah setor data kartu keluarga, tapi mentah lagi ya alamatnya nabrak sama yang pertama nyetor, ya entah kakaknya atau adeknya, makanya setor. Lanjut lagi. Lanjut. Kan sila kakak. Hai kita curang sok ayo buru berekeun tanda tanah. Itu lain ayeuna. Urang ge nyaho begitu aya eta loba anu duluna datang ka dinya naon kakak nyaho. Ieu kan anu pasti mah PJT. Nu ngahitung ya imah saha. Eta. Eta we lah. Aduh aing mah karang. Oh, jadi yang dihitung itu kakak. Iya, bukan per bangunan. Makanya wah banyak yang nggak bingung. Dapat undangan bingung. Loba anu munculan. Iya. Iya. Yang nggak dapat malah berangkat, tapi yang terdampak ikut nggak berangkat ya. Iya kunaon? Ya udah nyalakin ke saya, nyalakin ke etan desa. Jadi data udah masuk semua, karena mungkin SDA banyak data yang masuk tumpang tindih, karena kan abdi nggak ada aplikasi. Jadi KK dan KTP itu lewat WA. Ketika data udah masuk, tau hilang lagi. Kan orang terakhir kali kumpulkan ya buru-buru berekeun ya KTP yang kakana. Ngumpulkan mah nggak 4 kali, Pak. 4 kali. Iya loba emang saja. Ya makanya akhirnya kieu bingung, emang naon ge data awal ada, akhirnya teu aya. Makanya ieu kumaha kondisi masyarakat. Tapi jumlah mah sarua kan? Jumlah sarua. Yang enggak serba sarua berarti beda ngaran doang. Tinggal naik ya beren. Aturan kan megang undangan. Beresan dulu yang dapat undangan, hanya dipisah dulu suruh masuk. Yang nggak ada undangan itu nanti sok RT. Makanya RT udah jadi provokasi karena RT juga jadi provokasi. Enggak, tapi kia ke RT ngaimbau anu tidak ada undangan suruh ikut semua. Maksudnya salah iya, RT salah, kondisi sekarang salah. Kalau kemarin sore yang nggak ada undangan sok datang ke desa. Orang bukan. Bulan teh ngabagikeun teh sampai ke jam 11. Iya, bukan. Akhirnya kan arek berangkat jam 10. Di sana udah ditunggu jam 10, tapi kalau kita di sini argumentasi ya kira ada pina. Geus mari lu we ka jeung teh di ditu. Nah, Aya barang urang kita kan aing kamari heula. Iya, jangan lah bisa geus asup heula ka geus.
Nah, loba siluman. Ada duit mah. Banyak siluman kalau urusan duit mah. Iya, dari awal berapa bulan ditanya siapa pemiliknya pasti nggak tahu karena pasti takut dugaanku mah, takut dimintain pertanggungjawaban gitu kan, takut dirujak sama netizen gitu kan. Begitu tahu akan dapat kompensasi sebesar 10 juta, mendadak ngumpul semua. Ya walaupun sudah setor, pasti pihak desa atau PJT gitu ya yang mengkoreksi akan mentalin lagi kalau alamatnya sama gitu. Ya kan banyak juga kontrakan nih. Satu rumah kan sama semua alamatnya, beda-beda kakak si pengontraknya kan. Kalau misalkan dia sudah berkakak sendiri itu. Iya, ya pasti akan mental lagi gitu. Enggak, tolonglah kalau istilah Lurah Jujun mah banyak siluman di hari H teh. Dipaksain sengaja di hari H biar langsung biar kredit udah berangkat gitu. Tapi nggak mempan di sini karena datanya udah dibikin lama gitu. Lanjut dikit. Lanjut. Kan bertanggung jawab kakak kumpul ke dulu lah ulah aina jelema konyong-konyong semua kali lu. Kakak kumpulkeun. Kira-kira Kesel. Udah datang bawa undangan fotokopian, ngaku pemilik Bangli belum terdata katanya. Liar aing mah. Iya makanya netizen juga setuju sama Pak Lurah Jujun gitu kan. Nah, ini mah perasaan masih luman gitu. Dari kemarin nggak ada muncul gitu, nggak ada nyetor katanya tuh. Ya akhirnya sekarang ya udah daripada makin kredit gitu, dikumpulin dulu ya apa namanya kakaknya, data kakaknya gitu. Mungkin buat diverifikasi alamat ini udah terdaftar belum gitu. Kalau udah ya wayahna mental gitu. Ya tanya sama yang sealamatnya sama gitu. Liar aing mah. Jadi Santi People yang mau full lihat silahkan meluncur ke Mas Yudi Potret ya. Nih yang judulnya ini nih mantap Agub ya. Nih nggak cuman gelombang yang ini yang kusut teh, ada lagi meluncur. Cus. Nih dari channel Kang Dede Sudrajat, Lurah Dede atau Kang Ebo ya nama panggilannya ya. Ada juga ibu-ibu kali ini, cuman ini lebih wadidaw lagi. Lihat nih di menit 9:25 ceki-ceki. Play. Penangcan bosna. Hah? Ada. Ini mah Edi Junaedi Pak nggak ada. Bapak ini Bu. Yang Edi Junaedi nggak ada orangnya. apa ini? Dewi. Siap. Ngopi atuh Mang Bule. Apa? Sukamamur sudah masuk di Bus App karena jumlah warga Sukamamur sedikit. Kita yang terdampak oleh pembongkar itu cuma 15 kakak. Iya. Wadas kurang lebih sampai 200 lebih. Wadas paling banyak. Magakaya kurang lebih 50-an. Nah, kalau iya. Berarti imah ibu kosong. Gimana ayam bu? Gimana mah ayam? Kosong. Ayo kunaon atuh ayeuna ngadenge-denge kos ieu bararijil aing mah lieur. Dulu ibu ngasih ke siapa? Iya, dengan kendala. Asa kali ada kipeta eueuh di mana? Asal kipeta eueuh. Hari ibu sekarang tinggal di mana? Cikarang. Ya udah kalau tinggal di Cikarang Itu udah aman. Iya. Udah aman. Gila keren. Udah tinggal di Cikarang tapi masih minta. Iya, aduh, maksudnya lumayan loh itu, bangsa setengah jam mah gitu ya, 20 sampai setengah jam lah, tergantung dari mana ke mananya kan. Tapi kalau kita ambil kasar dari Cikarang ke Wadas, ya itu sekitaran segitunya dateng, di mana, berarti bukan warga Kaliwadas dong. Iya, bukan warganya Pak Lurah Jujun dong. Karena dia tinggal Cikarang. Logikanya harusnya udah pindah domisili jadi warga sana gitu. Iya. Ngebela-belain datang untuk minta undangan buat kompensasi. Yang padahal Bangli yang dulu ditempatin si ini nih, si ibu nih yang kerudung pink yang sekarang jadi warga Cikarang, kata dia udah dikosongin. Nggak tahu berapa lama gitu. Jadi kan
secara kronologi mah ya ibu mah udah nggak terdampak, udah pindah ya udah. Mentang-mentang ada 10 juta gitu terus Iya, iya. ngusahain aing mah loba pisan yang mau modus teh lieur. Mungkin sama kayak yang kemarin itu Mang yang dibilangnya aduh yang itu loh yang mantan BIN mantan Intel itu kan mungkin sama kayak gitu pemikirannya kan saya udah ngebangun gitu minta ganti dong gitu bayarin lagi dong gitu. Kan kesannya kayak gitu kan. Iya. Aduh ayo warga teh ngelunjak capek pisan warga. Lanjut lagi. Lanjut. Dengan kendala asa kali ada kipeta di mana asal kipeta Hari ibu sekarang tinggal di mana? Cikarang. Ya udah kalau tinggal di Cikarang udah. Berarti udah aman. Iya. Udah aman. Hah? Udah lah. Kita kan tanahnya. Tanah itu tanah negara. Ya, tapi kan jatah kita kan. Iya. Gitu. Bapak maju gini, Pak. Kenapa ibu? Saya ini 2 bulan loh bu. Kerja itu 2 bulan kasihan staf saya. Ya nggak? Iya. Kan bapak pernah lihat YouTube saya gimana. Harusnya begitu mendengar informasi. Tanah bapak kena itu harusnya langsung konfirmasi. Saya sempat bingung pak. Ini soalnya apa? Tidak bisa di luar jalur yang sudah ditetapkan pak. Iya. Ini SK-nya dari Pak Gubernur. Saya juga nggak bisa sewaya-waya enggak. Ya, nggak bisa. Karena apa Pak? Pendataan itu bukan desa saja. Yang menentukan itu dari pihak PJT juga. Itu benar atau tidak? Ya buktinya sekarang ya. Kemarin dia 1 kakak, bisa muncul 2 kakak. Itu padahal rumahnya 1. Yang dihitung itu 1. Kakak satu rumah Pak, asli. Iya. Lu rajin sampai begini. Aduh, mungkin susah banget sih ini ngerti warga, capek pisan. Nah, ini udah pernah menempati gitu. Tapi sekarang sudah tidak kalau menurut pengakuan petugas yang mendata karena beberapa kali dicek ya udah nggak ada penghuninya gitu, bangunan kosong aja gitu. Terus sekarang begitu tahu akan dapat kerohiman 10 juta, wow, berbondong-bondong lah. Saya pernah gitu. Sekarang tinggal di mana? Di Cikarang gitu. Tapi kan itu hak saya pernah. Ya nggak ada urusan aing mah. Karena apa Pak? Pendataan itu bukan desa saja. Yang menentukan itu dari pihak PJT juga. Itu benar atau tidak? Ya buktinya sekarang ya. Kemarin dia 1 kakak, bisa muncul 2 kakak. Itu padahal rumahnya 1. Yang dihitung itu 1. Kakak satu rumah Pak, asli. Iya Bapak. Kenapa Bapak itu baru nyampaikan sekarang? Karena siapa yang salah? Hah? Ya karena kita baru tahunya ada undangan baru kemarin malam gitu. Oh, Bapak mendengar kegiatan di situ. Ini udah 2 bulan Pak. Ya nggak? Nah itu. Kan ketriggernya karena ada undangan, undang Pak Dedi. Undangan untuk apa sih? Pasti gitu kan. Ya untuk diberikan kompensasi. Emang berapa? 10 juta. Makanya dari kemarin gak mau mengurusin, mengakui bahwa pernah ngebangun Bangli gitu. Ya aku nangkepnya ya khawatir diramein, khawatir dikasusin gitu. Ya mungkin takut malu juga gitu kan. Begitu info 10 juta mah langsung dari Cikarang loh jauh-jauh buat lanjut lagi. Lanjut. Yang dihitung itu 1. Kakak satu rumah Pak, asli. Iya Bapak. Kenapa Bapak itu baru nyampaikan sekarang? Karena siapa yang salah? Hah? Ya karena kita baru tahunya ada undangan baru kemarin malam gitu. Oh, Bapak mendengar kegiatan di situ. Ini udah 2 bulan Pak. Ya nggak? Nah itu. Saya bingung. Makanya kan saya itu ya tadi. Siap, ayo Pak mulai jam 8 lewat. Ya lah, nungguan itu. Tuh ada nak, entah siap. Pak Riki. Oh Pak Diki itu, nanti SDA. Aduh ngebayangin itu udah dilaporin ini apa ahli waris, berantem sama warga, udah terus debat sama mantan jaksa, sama mantan ini, sama mantan itu, kesel-keselan gitu, udah lama berjalannya, sekonyong-konyong di hari H saya juga ini dong mau liar, maunya bukan sekedar mengakui 10 juta, lanjut lagi. Lanjut. Kalau yang usulan Pak, ya saya mah bisa
paling menyampaikan aja. Pak ini, ya. Misalkan ini di sini nggak dapat undangan, tapi di database ada bisa kita proses kan? Bisa. Nextnya. Kalau database. Kuncinya di database. Iya. Kalau di database ada, Bapak bisa. Bisa kita nanya database di mana? Kelurahan. Nanti orang PD SDA. Itu semua staf saya pada berangkat. Tuh ada tuh. Karena kan paling banyak. Itu. Emang kemarin itu Pak kalau rumah kosong nggak didata. Karena apa? Ya jelas mana Nggak ada orangnya. Kalau ada orangnya ya semua didata. Ini yang ngedata ini Pak ada dia, ya dari SDA provinsi, dari PJT, ya dari desa. Yang didata oleh desa itu belum tentu masuk semua, ya nggak, gitu. Jadi semuanya itu emang jalan. Nggak kita bisa pemerintahan desa itu masukin data-data nggak bisa, gitu. Jadi data yang real itu semuanya yang mana nih perbedaannya antara desa, PJT dan SDA semua jalan Pak. Malahan dipoto siapa nih orangnya difoto rumahnya. Kalau sekarang muncul lagi, nah saya juga bingung gitu. Jadi Ntar ada orang SDA dah. Nanti sampaikan Bapak, aja. Kalau di Wadas ya Pak? Pak itu. Apanya? Semua provinsi. Provinsi. Mana Kang? Mana tak? Udah selesai buat bis app. Oke siap, mantap ya Pak RT. Iyalah, enak aja tiba-tiba hari H itu kan kenapa ada tiga elemen yang ngedata biar dicocokin nih gitu jumlahnya sama nggak di tiap-tiap mereka yang ngedata dikawinin dah tuh ketemulah 3, 7, 9 hasil akhirnya gitu. Ya tambahin lagi lah Pak 1 jadi 80 gitu mungkin bisa kali ya. Tolonglah gak ngerti lagi aku mah. Tapi ya kalau dari update sih yang maksa datang hari ini yang modus ngefotokopi undangan gitu demi mendapat kerohiman atau uang kompensasi sebesar 10 juta dari KDM sepertinya ditinggal karena jumlah armada juga bener-bener disesuaikan dengan yang terdata beserta staf yang ikut jadi pas-pasan banget gitu. Jadinya ditinggal dan mereka berangkat gitu ya berangkat nih ini momen saat udah nyampe nih ceki Abah sertifikatnya ya wah iya 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 tanahnya di mana Pengkeren mana Pangeran ya Pengkeren mah ente aman tapi segel kanse Menang surat kan ayo aku tuh dikira sama lain Pangeran SMATN aja wah kan ini udah bisa kita lihat nih ya ini tim pengacara Pemprov Jabar terus ini warga-warganya jadi sudah dikumpulkan beserta lembar-lembar yang harus diisi dan segala macamnya sesuai dengan hasil pendataan selama ini gitu selama berapa bulan itu 2 bulan atau 3 bulanan ya 379 gitu ya. Jadi kalau yang ngadi-ngadi ya percuma maksain datang juga di dalam ngapa ya nggak ada buat nama Anda gitu kan. Karena semuanya harus benar-benar dipastikan disamain gitu. Nah singkat ceritanya udah berkumpul sudah dibagikan tadi ya pagi menuju siang ya yang sekarang mungkin sudah pada menikmati uangnya gitu yang mau modus mah ya gigit jari aja gitu ya karena nggak bisa gitu. Nah ini proses pembagiannya gitu 379 dikali 10 jeti silahkan hitung sendiri gitu. Nah di sini lasnya diumumin langsung sama Kang Deddy bahwa pemberian kerohiman sudah selesai. Jadi kemungkinan besar besok bongkar tanpa ada alasan ini kerohiman udah gua kasih data udah ada bongkar. Gak usah ngaku-ngaku yang punya ya. Kita lihat ceki-ceki. Play. Nih hari ini kita udah menyelesaikan pertama pemberian uang untuk kontrak rumah para penghuni bangunan liar di sungai milik PJT sebanyak 379 orang. Nanti kalau ada yang kurang-kurang belum terdata kita akan tetap menyelesaikan. Jadi itu bukan kompensasi karena tinggal sebagai bangunan liar bukan, karena mereka tinggal itu harusnya bayar. Tapi ini karena saya sebagai gubernur, ada warga saya nggak punya rumah, rumahnya dibongkar, maka dia harus punya kontrakan. Yang kedua, hari ini memastikan terhadap ancaman yang
alamatkan ke Bapak Kades Wadas, yaitu ancaman penyerobotan tanah atas tanah yang diakui sebagai tanah hak milik oleh ahli waris. Padahal itu berdasarkan keterangan Pak ngomong Pak PJT. Orang PJT bahwa itu tanah kelola PJT. Buktinya ada. Buktinya ada. Dan ini lawyer yang secara sukarela membantu Pak Kades Wadas. Nah, Pak Kades Wadas ini kalau tidak dibantu lawyer ini nggak ada duit. Dia mah tong borong mayar lawyer sapi aingnya can dianterkeun. Terima kasih ya. Lawyer yang tergabung di Feradi atas bantuannya mendampingi Bapak Kades aing. Sehingga dengan satu pesan Pak Kades, kalau Bangli sudah rapi, sungai sudah mengalir, kemudian rakyatnya sejahtera, Pak Kadesnya jangan nyandung lagi. Tetap mau gimana nyandung mah pasti ada kata-kata nyandung gitu. Ya bisa dibilang Kades Jujun ini yang selalu ciri khas pakai topi koboi menjadi Kades kesayangan Kang Deddy Mulyadi ya. Karena waktu pas awal-awal program normalisasi kali gitu kan ya cukup bernyali juga Kades ya gitu. Bahkan sudah dilaporin juga sama ahli waris gitu. Waktu itu belum didampingin gitu. Ya masih aja jalan terus ngadu ke Kang Deddy gitu. Gimana? Ya udahlah, saya mah ayo ya gas aja lah gitu. Gimana nanti resikonya langsung sama Kang Deddy. Wah, nih tim kuasa hukum Pemprov Jabar. Tadi bisa kita lihat ya, ada sekelebatan ada Boboho di belakang nih Bang Jutek Bongso ya sebagai leader tim kuasa hukum Pemprov Jabar nih. Jadi ke depannya masih panjang nih episode seasonnya, pembongkaran besarnya gitu. Terus belum nanti urusan sama sengketa lahannya gitu kan, yang merasa memiliki ahli waris yang ngelaporin Kang Jujun sama Kang Dede gitu, kalau nggak salah dua itu yang dilaporin. Terus belum nanti konflik-konflik sama yang lainnya, belum nanti warga-warga yang merasa ini hak saya tapi saya tidak didata. Masih banyak. Seasonnya masih banyak, pokoknya masih alot di Karawang mah jangan bosan-bosan lah ya. Karena ya memang alot sekali. Ya lah update mungkin segini dulu karena si Abu lagi gemes juga, Pakun baru bangun. Kita meluncur ke setting to super thanks. Meluncur. Cheers. Super thanks dari video pertama kemarin ya. Yang kedua nanti di video kedua ada doang ongli dari ibu komandan kita Kakak Saninata. Han, kalau bodoh jangan dipiara atuh Bapak aing. Mana nih yang kena imbasnya? Oh, Bapak aing lagi nih yang kena imbasnya. Kerja yang bener. Jangan nyusahin Bapak aing lagi dan lagi. Han itu maksudnya handuk ya, manggil si handuk gitu ya. Tolonglah ya. Aduh, nyapuin Kakak Saninata nih bener-bener ya. Habis. Terima kasih kepada the one and only Sultan Santuy kita Kakak Saninata yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya Nyodan. Mamang si Abu yang geli-geli enak, Pakun yang tembak minta jatah tapi mangkok cabut dulu dan ciao.